Perceraian Ari Wibowo dengan Inge Anugrah mendapat perhatian publik yang luar biasa karena beritanya ada yang bilang kalau Ari Wibowo ini pelit, juga ada yang bilang kalau dari versinya Ari Wibowo ini Inge sudah berselingkuh. Yang namanya perceraian pasti ada kesalahan kedua belah pihak. Kalau tentang Inge ini sudah saya pernah prediksi beberapa hari yang lalu bahwa kehidupannya akan ada perbaikan terhadap ekonominya, tapi dituntut harus kerja keras, keluar dari zona nyaman, harus percaya diri dan lain sebagainya, dan harus move on dari masa lalu. Dan untuk asmaranya Inge ada kondisi di mana dia nanti ada serius dengan seseorang, tapi itu bisa ke arah yang lebih serius atau jadian atau pernikahan ketika Inge bisa move on dari masa lalu. Jadi di sini Inge menikah dan tidaknya nanti tergantung dari Inge sendiri. Ketika Inge bisa melupakan dari masa lalu, apalagi di sini kan ada anak-anaknya ya, tentunya nanti akan ada jalan terbuka lebar Inge menjalin sebuah kedekatan dengan seorang laki-laki. Dan bagaimanakah dengan Ari Wibowo ini? Ari Wibowo ini dikabarkan atau ada pendapat dari netizen kalau pelit dan lain sebagainya. Di sini ada pro dan kontra, teman-teman. Kalau saya menilai secara logika, orang melakukan sesuatu atau proteksi diri ketika sudah ada sebuah kejadian. Misalnya ada seseorang yang menikah, A dan B menikah, kemudian istrinya boros, barulah si suami ini bertindak. Tapi di sini dalam pernikahan Ari Wibowo dengan Inge, mereka perjanjiannya pranikah. Belum terjadi sebuah kondisi di mana misalnya Inge melakukan pemborosan, Inge melakukan penyelewengan keuangan dan lain sebagainya. Itu belum terjadi. Nah, apakah ini bisa dikatakan karena Ari Wibowo tidak mau berbagi? Apakah bisa dikatakan karena Ari Wibowo minta hidupnya safety? Apakah bisa diartikan terlalu hati-hati sehingga tidak melihat pengorbanan si istri dalam membina rumah tangga, dalam membesarkan anak, dalam melahirkan yang bertaruh nyawa dan lain sebagainya? Tapi bagaimanapun juga harta Ari Wibowo nanti jatuhnya ke anaknya Ari Wibowo dan Inge juga. Jatuhnya di situ juga. Baiklah teman-teman, di sini akan saya prediksi bagaimanakah nasib Ari Wibowo ke depannya terkait rezeki dan asmaranya setelah bercerai dengan Inge Anugrah. Untuk keuangan Ari Wibowo setelah bercerai dengan Inge Anugrah, bagaimanakah kondisinya? Ada simbol mampu menaklukkan kondisi yang ada. Selanjutnya, ada lebih berpikir pada hal-hal yang penting dalam mengeluarkan keuangan. Selanjutnya, keuangan Ari Wibowo ada kebangkitan, ada kesadaran. Kesadaran untuk apa? Untuk mempertimbangkan segala sesuatunya terkait pengeluaran dan rezeki. Selanjutnya, ada kekuatan di sini. Jadi di sini Ari Wibowo memang tipikalnya laki-laki yang sangat hati-hati dalam melangkah, teman-teman. Bahkan di sini setelah bercerai dengan Inge, dia juga sangat hati-hati dalam pengeluaran keuangan. Karena masalah keuangan mungkin karena saat ini tidak seperti dulu karirnya ya, makanya dia sangat hati-hati dalam menjaga harta bendanya, dalam memanajemen keuangannya. Di sini ada simbol bendera merah yang melambangkan Ari Wibowo berusaha untuk bisa menaklukkan keadaan yang ada, keadaan perekonomiannya, agar perekonomiannya bisa baik-baik saja. Disinilah dia selalu berpikir sebelum membeli sesuatu, apakah itu penting atau tidak, apakah itu kebutuhan pokok atau tidak. Karena dia sadar di sini, kalau mungkin pendapatannya tidak selancar saat dia masih muda.
Makanya di sini setiap dia mengeluarkan uang, dia selalu berpikir dihitung-hitung dulu. Dan sifat ini sangat kuat melekat pada diri Ari untuk kerejekian, untuk keuangannya ini. Di sini teman-teman masih belum terlihat adanya sebuah rezeki di tahun ini, rezeki besar ya. Kalau rezeki kecil-kecil ya ada, rezeki besar belum terlihat di tahun ini. Tapi yang ada di mana Ari sangat hati-hati dalam pengeluaran keuangannya setelah bercerai dengan Inge Anugrah. Asmara Ari setelah bercerai dengan Inge, adakah seseorang yang mendekatinya atau adakah hubungan khusus dengan wanita asmara Ari ke depannya? Ada simbol bendera merah keluar lagi. Selanjutnya pikir-pikir pikir-pikir kalau mau jadian dengan seseorang. Mengapa begitu? Tapi dia juga semangat menjalani kehidupannya, sekalipun tidak ada sosok istri di dalam kehidupannya. Selanjutnya, apakah akan ada sosok yang mendekatimu atau kamu dekat dengan seseorang? Ada konflik di sini, ada perbedaan-perbedaan, ada kondisi yang kayaknya sulit untuk menemukan seseorang yang cocok dengan Ari. Selanjutnya, asmara Ari ke depannya. Dia lebih mementingkan masalah-masalah yang urgent daripada menjalin hubungan asmara dengan seseorang wanita. Jadi teman-teman, untuk asmara Ari ini berbanding terbalik dengan asmara Inge. Di sini Ari kayaknya sangat hati-hati banget dalam menentukan sikap dalam menjalin hubungan dengan seorang wanita. Ya, seperti itulah. Semangat saja untuk Ari untuk membina rumah tangga dengan anak-anaknya, dengan mantan istri, tetap jalin hubungan yang baik, karena bagaimanapun istri atau mantan istrimu sudah mendampingimu bertahun-tahun dan juga sudah menerima aturan-aturan yang kamu lakukan dalam rumah tanggamu. Dan tentunya aturan-aturan itu belum tentu bisa disetujui ketika kamu menikah dengan seorang wanita yang baru nanti. Makanya di sini agak ada kesulitan ketika kamu mencari jodoh nanti. Ada konflik di sini, ada perbedaan-perbedaan pandangan, apalagi terkait dari pemberitaan ini kayaknya label kikir ini sudah melekat kepada dirimu. Dan disinilah kayaknya ada kondisi kekhawatiran jika dekat dengan dirimu, seorang perempuan ya. Jadi mikir-mikir kalau ada orang yang mau dekat denganmu. Apalagi di sini kamu hidupmu juga sangat lebih mementingkan hal yang urgent daripada hubungan asmara. Seperti itu ya teman-teman untuk prediksi Ari Wibowo ini sangat bertolak belakang dengan prediksinya Inge. Tapi kita doakan semoga dengan prediksi ini ada perubahan di dalam kehidupan Ari yang lebih baik lagi, baik untuk kerejekian, karir dan asmara ke depan.